Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang hukum sholat bagi orang yang sedang sakit. Adapun kelompok 7 beranggotakan saya sendiri Azmi Ilmaufiroh NIM T20198139 dan teman saya Firdausyah NIM T20198136. Saya sendiri akan menjelaskan tentang tata cara bagi orang yang sakit. Yang pertama, orang yang sakit wajib melaksanakan sholatnya dengan cara berdiri bagi yang mampu dan tidak dikhawatirkan sakitnya akan bertambah parah. Kenapa harus berdiri? Karena berdiri merupakan salah satu dari rukun sholat. Jika orang tersebut tidak mampu membungkukkan badannya, maka cukup melakukan sholat dengan cara menundukkan lehernya saja. Yang kedua, jika orang tersebut tidak mampu melaksanakan sholat dengan cara berdiri, maka laksanakanlah sholat dengan cara duduk. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, laksanakanlah sholat dengan cara berdiri. Jika tidak mampu, laksanakanlah sholat dengan cara duduk. Ketika kita melakukan sholat dengan cara duduk, sebaiknya yaitu dengan duduk bersila. Karena kenapa? Duduk bersila itu lebih mudah dan lebih tumak nina dibandingkan dengan cara duduk iftirasi. Ketika kita ruku dengan keadaan bersila, maka kedua telapak tangan kita berada di atas lutut, dan begitu juga dengan sujudnya sama, akan tetapi badan kita lebih ditundukkan lagi. Akan tetapi jika kita mampu melaksanakan sujudnya seperti kita melaksanakan sholat berdiri, maka laksanakanlah sujud sebagaimana kita melaksanakan sholat ketika berdiri. Yang ketiga, yaitu jika orang tersebut tidak mampu melaksanakan sholat dengan cara duduk atau berdiri, maka laksanakan sholat dengan cara berbaring, yaitu ruku dan sujudnya dilakukan dengan cara merendahkan, dengan syarat ketika melakukan sujud badan kita lebih direndahkan lagi. Jika orang tersebut tidak mampu melaksanakan dengan cara tersebut, maka cukup dengan memejamkan matanya dengan membaca kalimat Sami Allahu liman hamidah, lalu membuka matanya kembali. Yang keempat, jika orang tersebut tidak mampu melaksanakan sholat dengan cara berbaring, maka laksanakanlah sholat dengan cara terlentang, yaitu badan kita menghadap ke kiblat. Jika tidak mampu menghadap ke kiblat, maka laksanakanlah sholat seperti keadaan semula, yaitu terlentang, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang bunyinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan membebani umatnya melainkan dengan kesanggupannya sendiri. Selanjutnya yaitu cara sholat dengan cara duduk. Yang pertama, telapak kaki kiri dan kanan diberdirikan. Yang kedua, membaca niat dan takbiratul ihram dan mengangkat tangannya setinggi bahu. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Yang keempat, ruku dan tumak nina dilakukan dengan cara membungkukkan badannya dan membaca doa. Yang kelima, i'tidalan ruku dilakukan dengan cara kembali ke posisi awal, yaitu duduk tegak dan duduk dua sujud, dan di antara sujud dilakukan sebagaimana kita melakukan sholat dalam keadaan berdiri. Selanjutnya yaitu cara sholat dengan cara berbaring. Yang pertama yaitu menghadap kiblat dan kaki berada di sebelah selatan dan kepala berada di sebelah utara. Yang kedua, membaca niat dan takbiratul ihram. Dan yang keempat, bersedekap dan membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Yang kelima, ruku dan sujud, yaitu menggerakkan kepala ke muka, dan ketika sujud lebih direndahkan kembali, direndahkan lagi
Yang kelima, untuk i'tidal dan sujud kembali ke posisi awal dan begitu juga dengan tasahud awal dan tasahud akhir, yaitu kembali ke posisi awal. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu ketentuan sholat orang yang sedang sakit. Adapun ketentuan sholat bagi orang yang sedang sakit yaitu ada 4. Yang pertama, orang yang sedang sakit tetap wajib melaksanakan sholat pada waktunya dan melakukan semampunya. Yang kedua, apabila orang tersebut berat untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya, maka sholat boleh dijamak atau digabungkan. Yang ketiga, orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan untuk meninggalkan sholat, baik dalam kondisi apapun selama akalnya masih sehat. Yang keempat, apabila orang tersebut berat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan dikhawatirkan ketika beliau melaksanakan sholat berjamaah di masjid maka akan memperlambat proses penyembuhan dari penyakitnya tersebut, maka orang tersebut tidak apa-apa dan diperbolehkan untuk melaksanakan sholat secara mandiri atau tidak berjamaah. Untuk yang selanjutnya yaitu landasan hukum sholat bagi orang yang sakit. Sholat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Merekalah mukallaf, orang yang terkena beban syariat. Yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat adalah orang yang bukan mukallaf, seperti anak yang belum balik dan orang yang tidak memiliki akal. Rasulullah SAW pun bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Ruf'al qalam anil thalathah, anil naim hatta yastaikid, wa anis sabi hatta yahtalim, wa anil majnun hatta ya'qil. Yang artinya, pena atau catatan amal diangkat dari 3 jenis orang. Orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia balik, dan orang gila hingga ia berakal. Selanjutnya, terdapat sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu an yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kanas bi bawasir fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis shalah faqala shalla qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa alayya jambi. Yang artinya, pernah penyakit wasir menimpaku. Lalu aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang cara sholatnya. Maka beliau menjawab, sholatlah dengan berdiri. Apabila tidak mampu, maka duduklah. Dan apabila tidak mampu juga, maka berbaringlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1117. Dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya sholat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Meskipun orang tersebut dalam keadaan sakit, maka orang tersebut juga wajib melaksanakan sholat dengan tata cara yang sudah ditentukan. Seperti halnya orang yang sakit tetapi masih dapat untuk berdiri, maka sholatnya dengan cara berdiri. Akan tetapi ketika orang sakit tersebut tidak bisa berdiri, maka dapat sholat dengan cara duduk. Dan apabila orang sakit tersebut sudah tidak bisa berdiri sama duduk, maka dapat melaksanakan sholat dengan cara berbaring. Sudah, sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.